Kang Asep, fenomena mereview atau di-endorse begitu ya oleh sebuah produk untuk mengiklankan di media sosialnya. Anda melihat hal ini sekarang ramai juga dilakukan begitu di media sosial. Ini bukan rahasia lagi begitu ya. Tapi Anda melihat kalau dari ranah hukumnya ini harus bagaimana? Apa yang harus diperhatikan orang-orang yang kemudian di-endorse atau mereview produk-produk ini? Ya, di media sosial, budaya nyata juga sama. Apalagi ini menyatu kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Nah, setidaknya ada aturan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 899 diatur ya hak kewajiban, malah itu banyak larangan-larangan pelaku usaha. Tapi yang menarik ada 3 kata di situ ya. Jadi ketika pelaku usaha ya mempromosikan, mengendorse, harus ada 3 kata. Harus benar, jelas, dan jujur ya. Jadi kalau itu tidak benar, tidak jelas, tidak jujur, ya baik dari pelaku usaha maupun yang mempromosikan, itu kena ancaman administratif, bisa digugat perdata oleh Pak Tulus dengan LKI-nya, ya, dengan class action-nya, oleh konsumen itu sendiri. Bahkan ada sanksi pidananya, bisa 5 tahun, ya kalau tadi dia melanggar tidak jelas, tidak benar, ya. Nah, itu adalah ada ancaman pidananya. Nah, bagi publik itu tadi bisa melakukan perdata, bisa melaporkan karena juga delik biasa, bahkan tadi demi kepentingan umum siapapun bisa menyampaikan. Jadi ketika ada produk-produk tertentu tadi tidak sesuai standar, ya, tidak sesuai SOP, itu ada dari itu pasalnya di mana konsumen Pak Paulus lebih jagonya soal ini ya. Tapi saya itu dari mulai pasal 4 ya, kemudian 10 sampai 18 itu larangan-larangan bagaimana pelaku usaha. Jadi ketika ada pelaku usaha mempromosikan dengan endorse isinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya, apalagi tadi tidak benar, tidak jelas, tidak jujur, itu perbuatan melawan hukum. Jadi ketika ada publik siapapun ya demi kepentingan umum menyampaikan ya tadi di media massa bahwa ini adalah ada kesalahan, tidak sesuai prosedur, itu benar demi kepentingan umum. Bahkan saya katakan tadi ya yang bersangkutan konsumen maupun lembaga-lembaga semacam Pak Tulus ya LKI itu bisa menggugat ya secara perdata ya atau minta penjelasan di lembaga penjelasan konsumen. Jadi hati-hati setiap produk pelaku usaha mempromosikan atau mengendorse itu produk itu harus benar isinya, harus jelas, harus jujur. Kalau enggak, ini menjadi persoalan hukum. Maka tadi saya awal persoalannya ketika ada seseorang menyanggah, boleh orang berbeda pendapat kan asalkan jelas itu, tapi ada alasannya ilmiah. Tapi orang tidak boleh sembarangan mempromosikan, sekali lagi yang mempromosikan termasuk media, kalau jelas tidak jelas, tidak benar, tidak ada jaminan, itu ada sanksi hukumnya secara administratif maupun secara pidana. Ya, jadi secara administratif diatur di pasal 60, Undang-Undang Konsumen, secara pidana pasal 62, ancamannya nggak barangan loh, 5 tahun. Jadi konkretnya gini, jadi ketika ada satu perusahaan apapun, apalagi nyangkut alat kesehatan, ya, terus ada jaminannya. Kalau tidak ada itu bisa bermasalah secara hukum. Tapi ketika ada publik, nah, dalam tanda petik dalam kontrak bahwa ada ketidaksesuaian, itu harus dibuktikan. Ini yang jadi masalah. Maka saya bilang tadi ke awal, apakah ketika ada publik dalam tanda petik ya menentang produk itu karena tidak sesuai peraturan perundang, tidak jelas, tidak benar, tidak jujur, itu harus dibuktikan. Tapi kalau itu misalkan ada seseorang atau publik ya menyanggah itu benar, itu bukan pencemaran nama baik karena demi kepentingan umum. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, ketika tadi endorsan disanggah itu kan dijadikan barang bukti, katakanlah karena laporan atau karena pengaduan orang-orang tertentu, itu hukum harus membuktikannya dulu. Tanpa itu nggak bisa. Oke, Anda melihat ada cara yang lebih baik dibandingkan mereview atau menyanggahnya di media sosial. Anda ingin mengatakan bahwa lebih baik dilaporkan saja kalau memang ini terbukti misalkan ada kandungan-kandungan tidak baik misalnya. Ya, jadi kalau misalkan satu perusahaan pelaku usaha ya istilahnya di Undang-Undang namanya ketika ada pelaku usaha mempromosikan, mengendorse sesuatu barang, ya harus memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau enggak kan bisa disanggah oleh Pak Tulus dan kawan-kawan maupun oleh publik, oleh konsumen itu sendiri ya. Itu ada prosedurnya. Nah, ketika itu isinya tidak jujur, tidak benar, tidak jelas, dia kena sanksi hukum. Nah, ketika orang tadi Pak Tulus siapapun menyanggah bahwa itu benar, bahwa produk tadi adalah tidak memenuhi prosedur, tidak memenuhi standar, tidak jelas, tidak benar, tidak jujur, harus diproses. Nah, tapi sebaliknya, semacam orang-orang yang tadi menyanggah, melawan, ya, ketidakbenaran, ketidakjujuran, ya, nah,
tidak bisa diproses dengan pencemaran nama baik. Oke. Apalagi, nah yang menarik lagi tadi, ya, ketika bahasa-bahasa itu dijadikan barang bukti dan barang bukti itu masih proses penyelidikan, ya, belum tindak pidana karena belum penyidikan. Oke, Tidak bisa Anda menetapkan kembali lagi seorang di menjadi di tersangka. proses Ada penetapan beberapa hal tersangka yang harus tadi. dibatasi. Ya, tadi di situ persoalan hukumnya yang menarik. Oke. Apalagi sekarang menarik lagi, ini akan kaitan lagi dengan peraturan undang lainnya. Kalau perusahaan-perusahaan ini bisa menimbulkan persaingan usaha, ya, karena bisa saling menjatuhkan. Tadi kata disinggung oleh Pak Trubus tadi kan, Pak Tulus tadi ya. Apa yang akan terjadi? Kan sekarang perusahaan-perusahaan berlomba-lomba, tapi sajikanlah dengan jujur, benar, jelas. Jangan sampai terjadi persaingan usaha. Kalau terjadi persaingan usaha, tidak hanya berhenti di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KPPU ya lembaga bisa turun tangan kan terjadi persaingan usaha, apalagi itu ada misalkan tadi sesuatu yang memang ada monopoli dan sebagainya menjadi masalah hukum juga. Nah, tidak hanya itu juga, hati-hati kalau nyangkut alat kesehatan, itu ada undang-undang kesehatan, bisa kena undang-undang kesehatan, ada ancaman juga. Kalau ternyata isi tidak benar itu menyangkut alat-alat kesehatan. Oke, jadi Anda melihatnya kalau misalkan kita lihat dari kasus yang spesifik ya, misalkan Dr. Richard Lee begitu, seorang dokter kemudian bereview dalam media sosial, ia menyatakan Ya, sekarang ini ada bukti begitu ya, dengan segala tes secara ilmiah, ini produk ini misalkan mengandung sesuatu yang berbahaya. Seperti apa warga harus menanggapinya? Karena satu sisi Anda melihat bahwa sebaiknya dilaporkan saja, jangan di media sosial begitu. Ya, nah katakanlah sekarang kan kemarin ada produk tentu di endorse, kemudian dipromosikan, kemudian disanggahlah oleh dokter tersebut, gitu kan. Nah, tinggal buktikan apakah yang disanggah oleh dokter tersebut benar atau tidak. Nah, sebaliknya juga, apakah produk ini benar, jelas atau tidak. Parameternya sudah jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sudah batasan jelas. Pelaku usaha itu tidak boleh di pasal 8 sampai 18 ya, dikatakan bla 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 bla, atau kewajiban pengusaha bla bla bla. Nah, ketika ini disanggah oleh seorang dokter, ya, bahwa ini tidak benar, tinggal dibuktikan dua-duanya dulu, gitu. Nah, dan saya pikir yang paling gampang kok, soalnya ya serahkan aja bahwa itu ada keberatan dari konsumen atau dari pihak-pihak tertentu, misalkan dia tidak memenuhi persyaratan. Tidak kata tadi yang paling senang ya, tidak jelas, tidak benar, tidak jujur. Nah, ketika itu pernyataan dokter itu betul, ya, nah berarti pelaku usaha dong yang nggak benar. Tapi sebaliknya, kalau pelaku usaha sudah standar dan dia jelas, benar, jujur, dan dia disangka dan dokter nggak ada masalah gitu ya? Nah, perlu meneliti, benar nggak? Penelitiannya ilmiah nggak dokter ini gitu kan? Jangan-jangan juga ini persaingan usaha untuk menjatuhkan usaha satu dengan usaha yang lainnya. Aturannya jelas kok. Nah, ini menjadi persoalan hukum sekarang. Ya, inilah yang saya bilang menarik tadi ya. Ketika yang persoalan pertamanya belum jadi tindak pidana, masih penyelidikan, kok sudah ada persoalan berikutnya yang menyangkut barang bukti. Padahal barang buktinya ini adalah tadi illegal access yang sebenarnya pakai itu sudah sesuai prosedur atau belum. Apalagi penghilangan barang bukti 231 maupun 221 KUHP. Itu menarik lebih jauh lagi. Tapi memang perkara ini perkara menarik ya. Tapi yang menarik mungkin bagi saya dengan Pak Tulus, ini yang penting perlindungan konsumen. Konsumen ini harus ya mendapatkan ya keterangan yang wajar, keterangan yang benar, ya, yang objektif gitu. Kalau itu enggak, hak konsumen dong, jangan sampai dibohongin, apalagi dipromosikan, di endorse di dunia maya. Akibatnya kan dunia maya ini banyak sekali. Orang akan mengikuti, tapi dampaknya akan, saya kira Pak Tulus lebih mengetahui bagaimana dampak dari konsumen tidak mendapatkan penjelasan, tidak mendapatkan hak-haknya yang diatur gitu. Oke, Kang Asep. Nah, Pak Tulus, hak dan kewajiban produsen sendiri sebenarnya terkait dengan informasi kandungan di dalam sebuah produk ini harus sejauh apa sih? Dan bagaimana misalkan warga memang menemukan ada yang tidak selaras begitu dengan apa yang diiklankan dengan apa yang digunakan. Warga harus seperti apa? Pertama begini, seperti yang disampaikan oleh Kang Asep tadi, saya kira prosedur dan ranah hukumnya sudah sangat clear, baik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ataupun di undang-undang lain. Tetapi pada konteks produk kosmetik ini yang memang sangat mengkhawatirkan ya, banyak saat ini produk-produk kosmetik yang beredar di media online atau media sosial, yang itu dibuat dan dipasarkan oleh produsen-produsen atau tanpa produsen ya, karena dia mungkin perorangan, ya belum punya badan hukum ataupun juga belum punya nama. Ini kan sebenarnya kalau pada ranah Badan POM sebagai pengawas obat dan kosmetik itu sangat memberikan warning keras kepada masyarakat untuk hati-hati atau bahkan tidak dianjurkan
membeli produk-produk kosmetik di media online. Kenapa? Oke. Karena kita khawatir bahwa produk-produk itu belum diregistrasi oleh Badan POM. Ya, kalau belum diregistrasi, sangat mungkin dia memang tidak aman, ya, atau ilegal karena mengandung produk-produk yang dilarang, ya, komponen-komponen yang dilarang seperti merkuri atau hidrokoinon ataupun yang lainnya. Sehingga itulah yang kemudian bahwa produk ini tidak direkomendasi untuk diperjualbelikan secara online kecuali di platform-platform yang kredibel, platform-platform yang memang punya reputasi untuk menjual kosmetik ataupun obat-obatan. Nah, kalau kemudian si konsumen ini melakukan review dengan cara menguji lab atau apa, ya ini juga persoalannya bisa lebih kepada bagaimana metodologinya dan juga apakah dia menguji lab itu di lab yang terakreditasi atau tidak. Karena nggak boleh sembarangan menguji lab kemudian mengklaim ini mengandung ABCD tapi tanpa prosedur yang jelas, tanpa uji lab yang jelas yang terakreditasi. Nah, misalnya YLKI sering melakukan uji lab terhadap produk-produk tertentu yang kita ambil di pasaran, tapi kita punya metodologi untuk cara pengambilan sampelnya di pasar tradisional, di pasar modern, di toko-toko, dan juga kita uji di lab atas nama kerjasama dengan lab yang terakreditasi. Apakah lab-lab yang kita kerjasamakan itu sehingga punya kredibilitas ketika di launching ke publik, dan sebelum di launching kami juga selalu menyampaikan koordinasi itu lewat Badan POM atau instansi-instansi teknis terkait sesuai dengan tupoksi produk yang bersangkutan. Jadi tidak sembarang launching untuk sebuah hasil uji produk yang memang sudah dikonsumsi oleh masyarakat secara luas kalau itu produk legal. Pak Tulus, maaf saya potong. Lantas sebaiknya gimana ya? Misalkan ada seorang dokter lainnya yang kemudian niatnya baik nih, mau mengedukasi, memberikan edukasi kepada warga terhadap sebuah produk tertentu begitu ya. Atau kalau tadi Kang Asep bilangnya membantah beberapa iklan begitu ya. Tapi satu sisi lain kalau Pak Tulus tadi bilang ini harus juga terakreditasi beberapa labnya kalau mau diuji secara ilmiah. Baiknya seperti apa ke depan kepada dokter ataupun beberapa influencer lainnya misalkan yang ingin mengendorse sebuah produk dan mau memperlihatkan bahwa ini tidak sebaik itu gitu. Apakah harus kerjasama dengan YLKI atau seperti apa? Ya, pertama begini, kalau dia ingin mengendorse satu produk, kami sering berdiskusi dengan Badan POM dan juga beberapa selebgram bahwa yang di-endorse harus diyakinkan, harus dipastikan bahwa produk itu adalah produk legal. Kalau kita bicara makanan, minuman, apalagi kosmetik, maka dia harus terdaftar, harus diregistrasi oleh Badan POM. Kalau belum terdaftar, belum diregistrasi, ya patut diduga dengan keras bahwa itu adalah produk ilegal, produk yang bisa mengandung komponen-komponen yang berbahaya. Dan kemudian kalau ingin mereview, kalau dia tidak terdaftar di Badan POM, ya untuk apa direview? Karena itu pasti juga bermasalah secara hukum gitu. Nah, oleh karena itu, ini juga di satu sisi harus ada pengawasan yang lebih ketat dari Badan POM dan juga polisi di dalam melakukan law enforcement di virtual market, dan juga masyarakat bisa melaporkan ke Badan POM kalau kemudian ditemukan produk-produk kosmetik khususnya yang tidak terregistrasi di Badan POM. Karena sekarang ini fenomenanya banyak produk-produk kosmetik yang dijual dari tangan ke tangan, ya lewat arisan ataupun lewat media-media online di-endorse oleh tadi seleb-selebgram tertentu yang kemudian belum jelas atau tidak jelas apakah dia sudah diregistrasi oleh Badan POM atau kementerian yang lain, tergantung produknya. Ya, ini yang sangat harus kita kritisi. Baik, Kang Asep, kalau kita lihat tadi kalau BPOM itu wajib gitu ya kalau untuk sebuah produk apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Apa sih sebenarnya ancaman hukuman ya kepada perusahaan kemudian memang yang memiliki produk yang justru ini bisa membahayakan konsumennya, Kang Asep? Ya, jadi pertama, kalau suatu produk ya tadi misalkan di dunia kesehatan tadi tidak memenuhi standar dalam arti tidak diuji di lab, tidak ada BPOM, tidak melibatkan kesehatan, apalagi tidak melibatkan di lab yang benar, katakan tadi Pak Tulus, ya ancamannya jelas ya, bisa kena denda, sekali lagi kena denda loh ya, pasal 60, kena pidana loh ya. Nah, artinya apa? Jadi satu produk tadi misalkan tidak, yang paling gampang sebenarnya publik melihatnya, tidak ada tulisan, misalkan tidak izin BPOM, tidak Kemkes, apalagi ada tidak produk halal misalkan ya kalau untuk bagi orang Muslim. Kalau itu tidak ada, itu pelanggarannya tadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya bisa kena denda administratif miliaran loh. Ya.
Nah, bisa kena pidana 5 tahun, 3 tahun, dan berapa bulan, bisa kena undang-undang kesehatan. Jadi kalau itu sampai terjadi ada mempromosikan, mengendorse ya satu produk ya yang katakanlah sekarang dalam dunia kecantikan tidak memenuhi standar persyaratan di lab dan dikatakan patulus, yaitu ancamannya tidak hanya pidana, termasuk bisa pelaku usaha, tidak hanya pelaku usaha, termasuk perusahaannya, korporasinya, itu ancamannya berlapis ya. Sekali lagi kalau itu tidak memenuhi standar, karena publik tadi, konsumen tadi ya berhak mendapatkan informasi untuk kalimatnya sederhana lagi, kenyamanan, keselamatan, ya ada penjaminan. Masuk yang melakukan endorsement itu juga bisa dipidana, Kang. Ya, gitu. Bisa ikut dipidanakan ya bila produk ini termasuk kemudian TV ya, berbahaya TV ya. mengiklankan yang tidak ada BPOM-nya lah, ya tidak ada halalnya Majelis Ulama, apalagi tidak ada LKI, wah itu kena itu. Oke, Kang Asep terakhir ini imbauan untuk itu. Jadi imbauan untuk warga. Ya, Kang Asep terakhir imbauan untuk warga kemudian kalau ingin melakukan juga review-review produk atau menyanggah sebuah produk bahkan harus seperti apa untuk tetap ada di jalur-jalur hukumnya. Ya pertama memang nggak usah dibeli ya, tanya aja ke ILKI, itu paling gampang, nggak usah beli yang paling resmi aja, yang produknya yang tercatat di peraturan resmi ini di luar peraturan. Kedua, kalau itu tahu laporkan ke penyidik ya, laporkan ke BPOM atau juga minta tolong ke ILKI karena dia lembaga yang memang mewakili konsumen, ya, LSM yang mewakili konsumen, dia berhak nanti patulus yang urus semuanya. Jadi ketika kita tahu itu beredar di mana-mana banyak, pertama laporkan penegak hukum, laporkan ke ILKI ya supaya gampang, kemudian juga penting jangan dibeli, selesai gitu kan. Atau juga nah di media sosial kalau Anda memang di bidangnya tadi misalkan dokter atau juga punya lab, dijelasin secara ilmiah gitu bahwa ini tidak benar gitu. Ya karena apa? Ini kan demi edukasi, informasi gitu, jangan sampai nanti orang ya sekarang kan banjir informasi ya sesat semua kan. Kalau sesat semua kan kasihan. Gara-gara pengen cantik, pengen bersih, pengen muda, ternyata malah keriput. Itu dia. Ya semoga apalagi di waktu-waktu pandemi seperti ini ya tidak ada lagi yang kemudian dirugikan secara kesehatan dari hal-hal lainnya. Termasuk dari sisi kosmetik kalau kita bahas dari kasus Dr. Richard Lee ini. Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, kemudian Pak Tulus Sabadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Terima kasih pagi ini sudah mau meluangkan informasi diskusi bersama dengan Sapa Indonesia Pekan. Salam sehat selalu.